Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pemeriksaan audit. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arifatul Fauziah dengan NIM 185221193, dan saya sendiri Akvila Pinky Wahyuningtyas dengan NIM 185221198. Kemudian Firda Nikmatul Husna dengan NIM 185221215, dan Febri Cahyaningrum dengan NIM 185221232. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifatul Fauzia dari AKS 5F akan mempresentasikan pemeriksaan kas dan setara kas. Yang pertama, sifat dan contoh kas dan setara kas. Menurut penulis, A. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Yang B. Bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Lalu ada contoh dari perkiraan-perkiraan yang bisa digolongkan sebagai kas dan setara kas adalah yang pertama kas kecil, lalu ada saldo rekening giro di bank, yang ketiga bon sementara, yang keempat bon kas kecil yang belum direimburse, yang terakhir ada cek tunai yang akan didepositokan. Sementara yang tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari kas dan setara kas adalah yang pertama deposito berjangka yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan. Ada cek kosong dan cek mundur, lalu dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Ada rekening giro yang tidak dapat segera digunakan baik dalam maupun luar negeri, misalnya karena dibekukan. Dan yang kedua, tujuan pemeriksaan kas dan setara kas. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Yang kedua, untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca per tanggal neraca betul-betul ada dan dimiliki perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan setara kas. Yang keempat, untuk memeriksa seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing, apakah saldo tersebut dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca, dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi komprehensif tahun berjalan. Yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian di neraca sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Lalu yang ketiga, prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Yang pertama, pahami dan evaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran dan kas dan bank. Lalu yang kedua, buat top schedule kas dan setara kas per tanggal neraca, atau kalau belum selesai penambahan mutasi akan diperiksa kemudian apakah ada hal-hal yang unusual, yang di luar kebiasaan atau tidak, seperti itu. Lalu yang ketiga, lakukan cash count, perhitungan fisik uang cash per tanggal neraca, bisa juga sebelum atau sesudah tanggal neraca. Yang keempat, kirim konfirmasi atau dapatkan pernyataan saldo dari kas dalam hal tidak dilakukan kas opnam. Yang kelima, kirim konfirmasi atau seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan. Lalu yang keenam, minta rekonsiliasi bank per tanggal neraca. Kalau terpaksa, kalau belum selesai, yang Desember dapat diminta. Yang ketujuh, lakukan
pemeriksaan atau rekonsiliasi bank tersebut. Lalu yang ke-8, review jawaban konfirmasi dari bank, notulen rapat, dan perjanjian kredit untuk mengetahui apakah ada pembatasan dari rekening bank yang dimiliki perusahaan. Lalu yang 9, periksa interbank transfer kurang lebih 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk mengetahui adanya kitting dengan tujuan untuk window dressing. Yang ke-10, periksa transaksi kas sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Lalu yang ke-11, seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing per tanggal neraca, periksa apakah saldo tersebut sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kas tengah BI pada tanggal neraca dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Yang ke-12, periksa apakah penyajian kas dan setara kas di neraca dan catatan atas laporan keuangan. Lalu yang terakhir, buat kesimpulan di top schedule kas dan setara kas atau di memo tersendiri mengenai kewajaran dari cash on hand dan in bank setelah kita menjalankan seluruh prosedur audit di atas. Selanjutnya yaitu pemeriksaan surat berharga dan investasi. Sifat dan contoh surat berharga. Investasi dalam surat berharga dapat berupa current asset atau aset lancar dan non-current asset, tergantung tujuan dari pembelian surat berharga tersebut. Jika surat berharga diklasifikasikan sebagai current asset, berarti surat berharga tersebut dibeli dengan tujuan untuk memanfaatkan kelebihan dana yang tersedia. Oleh karena itu, surat berharga tersebut harus dapat dengan mudah diuangkan dalam waktu yang singkat. Contohnya, surat berharga dalam bentuk deposito berjangka, surat-surat saham, atau obligasi yang marketable. Surat berharga yang digolongkan sebagai long-term investment biasanya dibeli dengan tujuan 1. Untuk menguasai manajemen dari perusahaan yang sahamnya dibeli. 2. Untuk memperoleh pendapatan yang kontinu. 3. Sebagai sumber penampung dari penjualan hasil produksi atau sumber pembelian bahan baku. Tujuan pemeriksaan surat berharga. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas temporary dan long-term investment. Yang kedua, untuk memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di laporan keuangan atau neraca betul-betul ada, dimiliki oleh dan atas nama perusahaan per tanggal laporan posisi keuangan. 3. Untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah penilaian valuation dari surat berharga tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian di laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Prosedur pemeriksaan surat berharga yang disarankan. Pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas temporary dan long-term investment. Minta rincian surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, penambahan, dan pengurangan, serta saldo akhirnya. Periksa fisik dari surat berharga tersebut dan juga pemiliknya, apakah atas nama perusahaan. Cocokkan data dalam rincian dengan berita acara. Periksa mathematical accuracy dari rincian surat berharga. Cocokkan saldo akhir dan rincian tersebut dengan buku besar. Lakukan vouching atas pembelian dan penjualan surat berharga. Periksa perhitungan bunga dan dividennya dan perhatikan dari segi perpajakannya. Periksa harga pasar dan surat berharga pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Adakan diskusi dengan manajemen untuk mengetahui
ada perubahan tujuan dari pembelian surat berharga yang akan mempengaruhi klasifikasi dari surat berharga tersebut. Periksa subsequent event untuk mengetahui apakah ada transaksi sesudah tanggal laporan posisi keuangan yang akan mempengaruhi klasifikasi dari surat-surat berharga tersebut. Periksa apakah penyajian sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang terakhir, tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo temporary and long-term investment yang diperiksa. Kemudian pemeriksaan persediaan. Pemeriksaan persediaan menurut standar akuntansi keuangan, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Dan kemudian dalam proses produksi untuk penjualan tersebut atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Sifat-sifat persediaan yang pertama merupakan aset lancar karena masa perputarannya kurang atau sama dengan 1 tahun. 2. Merupakan jumlah yang besar terutama dalam perusahaan dagang dan industri. 3. Mempunyai pengaruh yang besar terhadap laporan posisi keuangan atau neraca dan perhitungan laba rugi. Tujuan pemeriksaan persediaan. Terdapat beberapa tujuan. Saya sebutkan di antaranya yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas persediaan. Yang kedua, untuk memeriksa apakah persediaan yang tercantum di laporan posisi keuangan betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah metode penilaian persediaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang keempat, untuk memeriksa apakah pencatatan persediaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Prosedur pemeriksaan yang disarankan atas persediaan. Prosedur pemeriksaan atas persediaan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, prosedur compliance test. Langkahnya yaitu pelajari dan evaluasi internal control atas persediaan. Auditor biasanya menggunakan internal control questionnaires. Lakukan tes transaksi atas pembelian dengan menggunakan purchase order dengan sampel sebagai sampelnya. Yang kedua yaitu tarik kesimpulan mengenai internal control atas persediaan. Prosedur yang kedua yaitu prosedur pemeriksaan substantif atas persediaan. Langkahnya sebagai berikut. Lakukan observasi atas perhitungan fisik atau stock of name yang dilakukan perusahaan. Minta final inventory list. Kirimkan konfirmasi untuk persediaan consignment out. Periksa unit price dari bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan bahan pembantu. Lakukan rekonsiliasi jika stock of name dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Periksa cukup tidaknya barang-barang yang bergerak lambat, barang-barang yang rusak, dan barang-barang yang ketinggalan mode. Periksa kejadian sesuai tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Periksa cut-off penjualan dan cut-off pembelian. Periksa jawaban konfirmasi dari bank, perjanjian kredit, dan notulen rapat. Periksa apakah ada sales atau purchase commitment per tanggal laporan posisi neraca. Seandainya barang-barang dalam perjalanan terlambat, hal-hal yang perlu dilakukan adalah lakukan analiti prosedur untuk persediaan, buat kesimpulan dari pemeriksaan persediaan, dan buat usulan adjustment bila diperlukan. Periksa penyajian persediaan di laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya itu pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Keduanya mempunyai manfaat kurang atau sama dengan 1 tahun sehingga dikelompokkan sebagai aset lancar. Contoh biaya dibayar di muka
dan pajak dibayar di muka. Yang pertama, contoh perkiraan yang biasa digolongkan sebagai biaya dibayar di muka. Yang pertama yaitu premi asuransi, yang kedua sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang, yang ketiga yaitu biaya lain-lain dibayar di muka. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun atau di akhir bulan. Contoh dari pajak dibayar di muka, yang pertama PPh 22 dari impor barang, PPh 23 dari bunga dividen royalti dan manajemen fee, yang ketiga PPh 25 setoran masa pajak penghasilan, dan yang keempat PPN masukan. Tujuan pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak. Yang kedua, untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti, setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan aset tetap dan tak berwujud. Aset tetap. Menurut standar akuntansi keuangan BSAK nomor 16, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Beberapa sifat atau ciri aset tetap. Yang pertama, tujuan pembeliannya bukan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan sebagai barang dagangan, tetapi untuk dipergunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Yang kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, jumlahnya cukup material. Aset tetap dibedakan menjadi dua, yaitu aset tetap yang mempunyai wujud, contohnya tanah dan gedung. Yang kedua, aset tetap yang tidak mempunyai wujud, contohnya hak paten, hak cipta, franchise, dan goodwill. Tujuan pemeriksaan aset tetap. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas aset tetap. Yang kedua, untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di laporan posisi keuangan betul-betul ada, masih digunakan dan dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan betul-betul merupakan suatu capital expenditure, diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang, didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan dicatat dengan benar. Yang keempat, untuk memeriksa apakah disposal aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang kelima, untuk memeriksa apakah pembebanan penyusutan dalam tahun yang diperiksa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan SAK. Yang keenam, untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. Aset tetap. Aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-monometer yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Sifat aset tak berwujud yang pertama, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang kedua, tidak mempunyai bentuk. Yang ketiga, diperoleh dengan mengeluarkan sejumlah uang tertentu yang jumlahnya cukup material. Tujuan audit aset tak berwujud. Untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup memadai atas aset tak berwujud. Untuk memeriksa apakah perolehan, penambahan, dan penghapusan aset tak berwujud didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan masih mempunyai kegunaan di masa yang akan datang. Yang keempat, untuk memeriksa apakah amortisasi aset tak berwujud dilakukan sesuai standar akuntansi keuangan. 7 yaitu pemeriksaan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Yang pertama yaitu liabilitas jangka pendek. Menurut Sukrisno Agus, liabilitas jangka pendek adalah liabilitas perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Contoh dari liabilitas jangka pendek sendiri yaitu utang usaha, pinjaman dari bank, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, utang dividen, dan utang muka penjualan. Tujuan dari pemeriksaan
liabilitas jangka pendek tersebut ialah yang pertama, terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek yang tercantum di laporan posisi keuangan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang betul-betul terjadi. Biaya bunga dan bunga yang terutang dari liabilitas jangka pendek telah dicatat pertanggal laporan posisi keuangan. Biaya bunga liabilitas jangka pendek yang tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan betul-betul terjadi, dihitung secara akurat, dan merupakan beban perusahaan. Liabilitas jangka pendek di dalam laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas liabilitas jangka pendek. Minta rincian dari liabilitas jangka pendek, baik utang usaha maupun kewajiban. Periksa perhitungan dan pembayaran bunga, apakah sudah dilakukan secara akurat atau belum. Periksa apakah penyajian liabilitas jangka pendek di laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Contoh, sifat dan contoh liabilitas jangka panjang. Menurut Sukrisno Agus, liabilitas jangka panjang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Contoh liabilitas jangka panjang sendiri itu kredit investasi, utang obligasi, wesel bayar, utang leasing. Tujuan liabilitas jangka panjang yang pertama, terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang yang menjadi kewajiban perusahaan sudah dicatat seluruhnya pertanggal laporan posisi keuangan. Liabilitas jangka panjang yang tercantum di laporan posisi keuangan betul-betul dan merupakan kewajiban perusahaan. Biaya bunga dan bunga yang terutang dari liabilitas jangka panjang serta amortisasi dari premium atau diskon telah dicatat pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang terakhir yaitu pemeriksaan ekuitas dan laba rugi. Sifat dan contoh dari ekuitas. Dari segi perusahaan, modal merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan, sedangkan dari segi pemilik perusahaan, modal adalah hak atas kekayaan bersih perusahaan. Sedangkan menurut SAK Etap IAI 2009, yaitu ekuitas sebagai hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian hingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan dengan aturan perundang-undangan dan akta pendirian yang berlaku. Tujuan pemeriksaan ekuitas yang pertama yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas permodalan, termasuk internal kontrol atas transaksi jual beli saham, pembayaran dividen. Untuk memeriksa apakah struktur permodalan yang tercantum di laporan posisi keuangan sudah sesuai dengan apa yang tercantum di akta pendirian perusahaan. Untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintahan yang menyangkut ekuitas telah dimiliki oleh perusahaan. Untuk memeriksa apakah perubahan terhadap ekuitas telah dapat otorisasi baik dari pejabat perusahaan yang berwenang. Untuk memeriksa apakah penyajian permodalan di laporan posisi keuangan sesuai dengan SAK dan hal-hal penting yang sudah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Prosedur pemeriksaan ekuitas yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas permodalan dan transaksi jual beli saham. Yang kedua yaitu periksa dokumen pendukung dari setiap perubahan dalam perkiraan untuk mengetahui apakah perubahan tersebut sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Selanjutnya yaitu periksa apakah akumulasi perusahaan sudah mencapai 75% dari modal yang disetor. Dan yang terakhir yaitu periksa apakah penyajian permodalan di laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan posisi keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sifat dan contoh laba rugi. Menurut Sukrisno Agus, keuntungan atau gain berasal dari penjualan aset tetap, tukar tambah aset tetap tidak sejenis, keuntungan kurs. Kos luar biasa
Maksudnya, kerugian yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak normal dan sering terjadi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan perkiraan laba rugi. Yang pertama, prinsip konservatisme, konsep matching cost against revenue, dan waktu yang digunakan untuk memeriksa perkiraan pendapatan dan beban. Tujuan pemeriksaan laba rugi yang pertama untuk mengetahui apakah terdapat internal kontrol yang baik atas pendapatan dan beban. Untuk memeriksa apakah semua pendapatan yang terjadi hak perusahaan telah dicatat di buku besar atau buku perusahaan. Untuk memeriksa apakah semua biaya yang menjadi beban perusahaan telah dicatat di buku perusahaan. Untuk memeriksa apakah terdapat fluktuasi yang besar dalam perkiraan pendapatan dan beban. Dan yang terakhir adalah untuk memeriksa apakah pendapatan dari beban telah dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan ETAP atau PSAK atau IFRS. Prosedur pemeriksaan laba rugi. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas pendapatan dan biaya. Periksa cut-off penjualan untuk mengetahui ada atau tidaknya pergeseran waktu pencatatan penjualan. Secara tes basis, bandingkan data yang ada di dalam daftar gaji dengan personal life untuk mengetahui apakah jumlah gaji status keluarga sama atau tidak. Lakukan observasi pada pembayaran gaji untuk mengetahui apakah ada pegawai yang fiktif. Yang terakhir yaitu periksa apakah penyajian pos-pos laba rugi sesuai dengan standar akuntansi keuangan ETAP atau PSAK atau IFRS.